Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sebetulnya saya sangat gregetan kalau melihat si Pak Tua ini. Serius. Dulu dia itu pernah diusir di ruang sidang ketika Sugih Purharja diadili. Wah, pokoknya karena identitasnya nggak jelas si Pak Tua ini. Ya, politisi bukan, ustadz juga nggak jelas. Ya, siapa orang ini? Yang jelas dia adalah aktivis ideolog HTI yang sampai detik ini masih dibiarkan. Ya, coba kita dengarkan ya sama-sama. Katanya masyarakat itu sudah mulai tumbuh kesadarannya, menyadari bahwa rejim Jokowi itu memang layak untuk dilaknat. Nah, kan gitu kan, seolah-olah kayak gitu. Kita coba dengarkan sama-sama nih. Orang kayak gini masih dibiarkan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Sebuah perubahan dari kondisi yang baik menuju yang buruk ataupun dari kondisi yang buruk kepada yang baik itu adalah satu kemestian, yakni sebuah takdir Allah SWT pasti akan terjadi. Disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah apa-apa atau keadaan yang ada di dalam diri kaum hingga kaum itu atau mereka merubah keadaan atau apa-apa yang ada di dalam diri mereka. Ya, luar biasa. Ayat ini yang pertama menjelaskan bahwa umat ini ya harus tahu kondisinya, ya harus tahu kerusakannya apa. Kalau dia tahu kerusakannya apa, dan ketika dia merubah kerusakannya itu menjadi sebuah kebaikan, maka kebangkitan akan terjadi. Sebaliknya, manakala umat ini tidak tahu kerusakan dan dia terus ada di dalam kerusakan, maka yang terjadi adalah kejatuhan umat itu sendiri. Ya. Nah, maka kalau kita lihat rezim ini, ya beberapa sebelumnya rezim ini sangat kuat dan dia terus melakukan dominasi, istilahnya adalah politik single majority, semuanya itu bisa dibeli oleh rezim Jokowi ini, semuanya bisa dikriminalisasi, semuanya bisa diborgol, semuanya bisa ada kontrak politik. Bentar, ini mesti diluruskan. Enggak semuanya, kalian masih bebas-bebas saja. Mestinya kalian adalah bagian daripada yang mesti diamankan. Kalian adalah bagian yang mesti kemudian diciduk. Ya. Kriminalisasi. Terus aja kalian menggiring opini. Orang yang kriminal lalu kemudian ditindak, lalu kemudian diadili, itu bukan kriminalisasi, itu penegakan hukum, penegakan keadilan kepada siapapun aja orangnya. Siapa yang dikriminalisasi? Sekali lagi, tidak semuanya. Bahkan pemerintah ini cemen, aparat ini cemen, tidak menciduk orang-orang para ideolog HTI yang jelas-jelas merusak dia punya pola pikir, menanamkan doktrin sesat dan menyesatkan kepada masyarakat. Nggak diciduk. Ente salah satunya, Irwan. Ideolog HTI dia sama tuh, satu geng dengan Khozinuddin. Jadi kalau ente mengatakan semuanya bisa diapakan, enggak semuanya. Ente salah satunya yang mesti ditangkap, tapi enggak juga sampai detik ini. Semuanya. Ini kan dia sedang menggiring opini supaya masyarakat itu ya benci pemerintah. Coba kita lanjutkan nih. Ya, sehingga umat dalam tekanan dan rakyat juga di dalam penindasan dan terus menurun.
Saya sebel kalau mengatakan umat dalam tekanan, rakyat dalam penindasan. Umat yang mana? Rakyat yang mana? Yang ditindas, yang ditekan? Mana? Jangan Anda terus ngeklaim atas nama umat. Jangan Anda terus ngeklaim atas nama rakyat. Padahal ente, kelompok ente yang memang mesti ditekan untuk kemudian disadarkan. Punya paham, punya ideologi, punya doktrin. Merasa tertekan. Nggak sadar-sadarnya orang-orang ATI. Selalu aja jualan umat, selalu aja jualan rakyat. Hitung berapa umat yang diwakili oleh kalian. Hitung berapa rakyat yang diwakili oleh kalian. Berapa biji yang diwakili oleh kalian. Sebel saya, karena saya sebagai rakyat, saya sebagai umat, kalau dia mewakili bagian daripada umat Islam, saya umat Islam, nggak sama sekali diwakili oleh mereka kok. Rakyat saya tidak diwakili oleh mereka kok. Jadi jangan coba-coba ngeklaim atas nama rakyat, jangan coba-coba ngeklaim atas nama umat. Udah aja HTI ditekan, HTI disudutkan, kenapa nggak mau jujur? Dan memang mesti ditekan dan mesti disudutkan. Itu apa? Untuk proses penyadaran bahwa kalian itu punya doktrin yang menyimpang di Republik ini. Sadar. Mana sih? Lanjut. Tapi kalau kita lihat era sekarang ini terjadi kesadaran, sehingga posisinya berbalik tentu ini ya. Dari kesadaran semakin memanas, dan tentu akan terjadi perubahan ke arah yang menjadi baik. Maka kalau judulnya itu adalah rakyat bertanya kapan people power dari Solo kemudian menuju kepada Jakarta, ini saya pikir tepat sekali ya. Ini merupakan salah satu indikasi atau indikator bahwa memang kesadaran dan perlawanan umat kebangkitan itu ya semakin meningkat. Nah, ini bisa kita lihat poin yang pertama, kebangkitan itu bisa dimaknai adalah yang pertama, umat ini mengerti tentang al-waqi'ul fasad, ya. Realitas yang rusak. Nah, realitas gini aja. Coba tunjukkan kalian yang ngomong-ngomong mau people power. Saya yakin banyak orang yang ingin tahu berapa kuat ente punya power. Berapa kuat kalian punya power. Tunjukkan, jangan cuma ngomong, jangan cuma bacot. Pengen lihat saya. Saya pribadi pengen lihat serius. Berapa kuat mereka punya power. Berapa biji masyarakat yang akan berpihak kepada mereka. Berapa biji umat yang akan berpihak kepada mereka. Coba tunjukkan. Sadar. Kalian itu kecil di Republik ini. Nggak terima Jokowi dicintai mayoritas masyarakat, nggak terima. Saya tidak ngeklaim semuanya nih, mayoritas iya. Saya tidak ngeklaim semuanya cinta Jokowi, enggak. Saya tidak ngeklaim semuanya suka kepada pemerintahan ini, enggak. Tapi mayoritas saya berani katakan. Kenapa? Survei itu menunjukkan 82%, bahkan 85%, minimal 80%. Masyarakat suka, masyarakat masih menginginkan, masyarakat cinta pada Jokowi. 80%. Ente berapa biji? 0, juga enggak. Mengklaim atas nama umat, mengklaim atas nama rakyat. Coba ini yang nonton ini pasti di atas 10.000. Mudah-mudahan di atas 100.000. Kalian coba bersuara. Bagian dah yang diwakili oleh mereka. Bagian tidak yang diwakili oleh mereka. Saya yakin mayoritas yang akan komen di sini tidak diwakili oleh mereka. Lantas ente mewakili siapa? Umat yang mana? Rakyat yang mana? Lanjut. yang rusak ini sangat nampak ketika eksploitasi atau Eksploitasi. Satu kali lagi, ustadz dia setengah jadi, politisi jelas-jelas bukan. Yang jelas kalau ngomong eksploitasi. Ini orang yang memaksakan dirinya, bukan di bidangnya, dia paksakan untuk ngomong.
Makanya ustadz setengah jadi. Saya ngomong politisi jelas bukan. Akhirnya ngomongnya ngawur sana-sana. Sana-sana, sana-sini. Kenapa? Karena ngomongnya atas dasar kebencian. HTI-nya dibubarkan. Tapi sayang pemerintah lemah tidak menciduk para ideolognya. Maka sampai detik ini terus mereka berkuar-kuar. Seenaknya atas nama umat, seenaknya atas nama rakyat. Ya, Pak Tua, paham Pak Tua? Coba pengen tahu kita berapa kuat kalian punya people power, punya power, berapa kuat? Ini bukan isu baru kok, people power. Mereka sudah menggaungkan, geng Rizik Syihab, geng Amin Rais sudah menggaungkan 2019. Jadi bukan hal baru ini. Kalau mereka benar-benar punya power, maka people power itu sudah dari dulu. Karena mereka tidak punya power sebetulnya, cuma bisa ngomong people power, makanya hanya sebatas sampah ucapannya. Karena sama sekali mereka tidak mewakili mayoritas umat, tidak mewakili mayoritas masyarakat. Kalau mereka mewakili mayoritas umat dan mayoritas masyarakat, maka people power sedari dulu sudah dilakukan oleh mereka. Udahlah. Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.